Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Lestari, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18621700014, kelas konversi DNR 3 pada program studi PG PAUD. Saya akan memaparkan tentang kegiatan curah gagasan untuk meningkatkan kemampuan anak. Tugas ini sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kecerdasan Majemuk dengan dosen pengampu Ibu Roja Yenita MPD. Metode pembelajaran curah gagasan atau sering disebut brainstorming merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan strategi melakukan suatu diskusi untuk menemukan suatu gagasan, pengetahuan, informasi, pendapat, ataupun pengalaman yang berasal dari peserta didik. Berbeda halnya dengan diskusi pada umumnya, metode brainstorming memberikan keleluasaan kepada masing-masing peserta didik untuk mengutarakan pendapatnya tanpa ada tanggapan. Sehingga sangat dimungkinkan melalui metode pembelajaran ini akan muncul ide-ide yang unik. Lalu, bagaimana menerapkan kegiatan curah gagasan atau brainstorming pada anak usia dini? Seperti yang telah kita ketahui bahwa anak usia dini belajar melalui active learning. Metode yang digunakan adalah memberikan pertanyaan pada anak dan membiarkan mereka berpikir atau bertanya pada diri sendiri, sehingga hasil belajar yang didapat merupakan konstruksi anak tersebut. Karena pada dasarnya anak memiliki kemampuan untuk membangun dan mengkreasikan pengetahuannya sendiri. Strategi brainstorming simple merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif untuk anak usia dini. Menurut Yaomi 2013, melalui aktivitas pembelajaran brainstorming, siswa dapat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk yang pertama, memaparkan ide yang berhubungan dengan area topik yang sedang dibahas. Yang kedua, mengembangkan kreativitas berpikir. Yang ketiga, menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pada prinsipnya, kegiatan curah gagasan sederhana atau brainstorming simple sama dengan brainstorming untuk orang dewasa. Strategi brainstorming artinya mengajak anak untuk belajar mengemukakan pendapat, berbagi ide, berbagi solusi sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Sebagai contoh, sekolah mengadakan study tour ke stasiun. Dalam kegiatan tersebut, guru memperkenalkan berbagai hal yang berhubungan dengan stasiun kepada anak, dengan menyebutkan secara langsung nama-nama benda yang ada di sekitar penglihatan anak. Setelah itu, upaya mengingat nama-nama benda tersebut dapat dilakukan dengan brainstorming sederhana melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan anak secara bersama-sama dalam satu kelas. Yang kedua, ajak anak berpikir tentang stasiun kereta api. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat atas pengalaman yang pernah diperolehnya. Kemudian yang keempat, jika anak bersikap pasif, maka dorong untuk berpendapat dengan memberikan reward atau menunjuk secara langsung dengan menampilkan gambar, misalnya gambar masinis, gambar rel, gambar kereta api, gambar stasiun, dan lain sebagainya. Yang kelima, kegiatan curah gagasan dilakukan secara mengalir. Pendapat anak yang tidak sesuai tetap dituliskan di papan tulis. Yang selanjutnya, sebagai catatan, upayakan setiap anak harus mencoba mengeluarkan pendapatnya secara bergantian. Kemudian, jika telah selesai, pisah antara pendapat yang sesuai dengan pendapat yang tidak sesuai. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.